Hai guys, kembali lagi bersama aku Kak Cililin. Seperti biasanya kita akan membahas spoiler dari cerita terseru sejagat raya Battle Tracks the Heaven episode 149. Kita ulas sedikit cerita di episode sebelumnya ya guys, di mana saat itu Xiaoyan menunggu kepulangan dokter peri kecil di pavilion bintang jatuh sambil mengalihkan fokusnya dari pelatihan Doki ke penguatan kekuatan spiritualnya karena ia sadar bahwa kemampuannya sebagai alkemis masih belum cukup kuat. Ia berada pada tahap jiwa awal dan menyadari pentingnya menyeimbangkan antara latihan Doki dan kekuatan spiritual untuk berkembang lebih baik. Yalo memberikan undangan untuk Xiaoyan menghadiri upacara kedewasaan klan Gu yang hanya terjadi setiap 2 dekade. Sebuah kesempatan besar untuk mengukuhkan posisinya dan mendekati Sun gadis yang sangat berarti baginya. Selain itu, Yalo menyarankan agar Xiaoyan membawa Tian Hongzunzi dan dokter peri kecil dalam perjalanan tersebut. Xiaoyan pun bertekad untuk memenuhi janjinya kepada Sun dan membangkitkan kejayaan klan Xiao sambil bersiap menghadapi tantangan besar di masa depan dengan tekad kuat dan persiapan matang. Nah, makin penasaran dengan kelanjutan ceritanya guys? Tenang aja guys, kita gaskan kelanjutan ceritanya dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Cerita dilanjut di mana Xiaoyan sedang berbincang-bincang setelah sampai ke kota suci Gu. Saat kelompok Xiaoyan menikmati minuman dan bercakap-cakap, 2 pasang mata dingin dari lantai atas kedai arak mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Seorang pemuda tampan berjubah hijau menatap punggung Xiaoyan, jemarinya yang panjang dengan lembut mengetuk pagar kedai. Tatapannya penuh dengan ketertarikan saat ia bertanya dengan suara datar. Lingkuan yang sebelumnya dihajar oleh Xiaoyan segera menjawab dengan tawa dingin. Ia menyebutkan bahwa Xiaoyan adalah orang yang sering dibicarakan oleh nona muda mereka. Seorang tokoh terkenal di dataran tengah yang tetap angkuh meski kini telah memasuki klan Gu. Pemuda berjubah hijau itu tersenyum tipis, namun sorot matanya tetap dingin. Baginya, tempat ini bukanlah dataran tengah dan seseorang seperti Xiaoyan tidak pantas untuk mendapatkan perhatian dari nona muda mereka. Seorang pria tegap yang merupakan komandan kelima mengerutkan kening dan memperingatkan mereka agar tidak bertindak gegabah karena Xiaoyan adalah tamu. Namun pemuda berjubah hijau hanya tertawa kecil, menyiratkan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan aturan. Tiba-tiba suara benturan keras terdengar di arena pertarungan di bawah. Duel antara 2 sosok telah berakhir dan pemenangnya pun telah ditentukan. Tak lama kemudian suara lantang mengumumkan pertandingan berikutnya yang menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat ke atas panggung dan berseru bahwa pertarungan selanjutnya akan mempertemukan Yang Hao, komandan ketiga dari Black Summer Army, dan juara Pil Gathering yakni Xiaoyan. Di tempatnya, tangan Xiaoyan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Wajahnya perlahan berubah suram. Ia menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan mereka. Kelompok dokter peri kecil juga terkejut dengan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Mereka melihat ekspresi suram di wajah Xiaoyan dan segera menyadari sesuatu. Mereka mengerutkan kening, memahami bahwa masalah ini memang sudah diperkirakan sebelumnya. Jelas bahwa pihak lain sengaja bertindak sebelum meminta izin, kemungkinan besar untuk memaksa Xiaoyan bertarung. Jika Xiaoyan kalah, klan Gu akan memiliki alasan untuk bertindak terhadapnya. Bahkan Sun bisa terseret dalam permasalahan ini. Xiaoyan menghembuskan nafas perlahan, menaruh cangkir tehnya, lalu berbicara dengan suara pelan. Dia merasa perlu menyelesaikan masalah ini lebih awal, sebelum memasuki klan Gu. Jika Yang Hao ingin menjadi contoh, maka Xiaoyan akan menerimanya. Tatapan dinginnya kemudian tertuju pada pria berjubah hijau di lantai atas. Yang Hao, pria berjubah hijau itu, tersenyum tanpa rasa takut saat menyadari perhatian Xiaoyan tertuju padanya. Dengan kekuatan yang berada di puncak kelas bintang 5 Dozun, dia merasa percaya diri menghadapi pertarungan ini. Di sisi lain, komandan kelima yang berada di dekatnya tampak cemas. Dia memperingatkan Yang Hao agar tidak bertindak sembarangan, mengingat para tetua mungkin tidak akan menyukai tindakan ini. Namun Yang Hao hanya tertawa dingin, menyatakan bahwa klan Gu selalu lebih condong pada pertarungan dan melihatnya sebagai cara untuk berteman. Ia berjanji tidak akan mempermalukan Xiaoyan selama pemuda itu bersikap bijaksana. Sebelum komandan kelima bisa menahannya, tubuh Yang Hao melesat ke panggung batu. Dengan senyum di wajahnya, dia menantang Xiaoyan secara terbuka. Seketika tatapan semua orang di gedung tertuju pada sosok yang duduk di dekat jendela. Beberapa dari mereka terkejut mengetahui bahwa pemuda itu adalah Xiaoyan, juara Pil Gathering.
Seseorang yang telah mencapai alkemis tingkat 8 di usia yang begitu muda. Nama Yao Chen, guru Shoyan yang kini telah mencapai Barseng, turut disebut-sebut memperkuat reputasi luar biasa yang dimiliki pemuda itu. Shoyan tetap tenang di tengah pembicaraan orang-orang. Tatapannya menyapu ke arah Yang Hao sebelum akhirnya dia berdiri perlahan dan menerima tantangan tersebut. Yang Hao sedikit terkejut karena Shoyan tidak berusaha untuk menghindari duel, tetapi hal itu justru membuatnya semakin semangat. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan pun dimulai. Doki yang besar dan kuat melonjak dari tubuh Yang Hao, menciptakan tekanan luar biasa di dalam gedung. Dia melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, meluncurkan serangan tajam yang membelah udara. Namun, Shoyan dengan mudah menghindari setiap serangannya menggunakan gerakan kaki yang misterius. Terkejut melihat lawannya menghindar dengan begitu mudah, Yang Hao segera mengaktifkan teknik gerakan ular naga yang meningkatkan kecepatannya secara drastis. Diiringi dengan keterampilan Sky Evil Key Shattering Claw, serangannya menjadi semakin tajam, menciptakan celah hitam di udara akibat kekuatan Doki yang mengerikan. Namun, Shoyan tetap tenang, mata tajamnya dapat membaca setiap pergerakan lawan. Dengan lengan bajunya, ia menangkis setiap serangan di momen yang tepat. Seolah-olah telah memahami ritme pertarungan Yang Hao, Shoyan selalu berhasil membatalkan kekuatannya sebelum mencapai puncak. Ketegangan pun semakin meningkat ketika Yang Hao mencoba menggunakan teknik God Cell. Namun sebelum teknik itu dapat sepenuhnya terbentuk, Shoyan dengan cepat menyerang titik lemahnya, menghentikan segel itu sebelum selesai terbentuk. Gangguan kecil ini menyebabkan energi di dalam tubuh Yang Hao bergejolak, membuatnya kesulitan mengontrol dokinya sendiri. Ekspresi wajah Yang Hao mulai menunjukkan kepanikan. Meskipun telah menggunakan berbagai keterampilan Do tingkat tinggi, dia masih belum bisa mendesak Shoyan. Lebih buruknya lagi, Shoyan bahkan belum menggunakan satupun keterampilan Do. Merasa dirinya terancam, Yang Hao meningkatkan intensitas serangannya dengan teknik segel pembalik tanah. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, menciptakan bayangan naga ular yang mengitari panggung batu. Ketika akhirnya dia menyelesaikan formasi serangannya, ekspresi dingin pun muncul di matanya. Namun, tepat saat ia hendak melepaskan serangannya, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dari bawah panggung. Pilar magma panas menyembur ke atas menghantam tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Yang Hao tak mampu menghindar dan terlempar ke udara sebelum akhirnya menabrak pilar batu besar di dalam gedung. Darah segar pun menyembur dari mulutnya menandakan kekalahan yang telak. Seluruh gedung terdiam, semua orang terkejut melihat bagaimana pertarungan ini berakhir dengan begitu cepat. Beberapa saat kemudian, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan mengakui kehebatan Shoyan. Sementara itu, Shoyan tetap berdiri tenang di atas panggung. Dia menatap Yang Hao yang jauh terkapar dengan tubuh hangus, lalu menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas pertarungan tersebut. Yang Hao yang baru saja mendarat di tanah kembali memuntahkan darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya dengan kekuatan di puncak bintang 5 Dozun dan berbagai keterampilan Do tingkat tinggi bisa kalah dengan begitu mudah. Namun kenyataan itu kini terpampang jelas di hadapannya. Lingkuan dan komandan kelima menatap terkejut saat melihat Yang Hao berjuang di antara reruntuhan batu. Mereka pun saling bertukar pandang, menyadari ketakutan yang tidak bisa disembunyikan dalam mata satu sama lain. Lingkuan mengepalkan tinjunya dan hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia sudah tahu bahwa Shoyan telah melampaui dirinya, tetapi tidak menyangka bahwa Shoyan mampu mengalahkan Yang Hao dengan mudah. Sebagai sesama anggota klan, Lingkuan dapat sangat memahami kekuatan Yang Hao yang memiliki banyak keterampilan Do kuat serta menguasai segel dewa hingga tahap segel pembalik tanah. Dengan kekuatan ini, seharusnya sulit menemukan lawan setara dengannya. Namun, dalam pertarungan tadi, ia benar-benar berada dalam posisi terdesak dan tidak mampu melukai Shoyan sedikitpun. Jelas kekuatan bertarung Shoyan telah melampaui tingkat yang terlihat di permukaan. Sementara itu, komandan kelima menghela nafas pelan, mengakui bahwa kekuatan Shoyan bisa disamakan dengan kakak mereka. Mendengar ini, ekspresi Lingkuan pun semakin suram. Di sisi lain, Yang Hao berusaha keluar dari reruntuhan dengan tubuh yang babak belur. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya hangus hitam dan darah segar terus merembes dari sudut bibirnya. Matanya yang merah menatap buas ke arah Shoyan. Hatinya pun dipenuhi dengan amarah dan rasa malu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dikalahkan dengan begitu menyedihkan, terutama di depan umum. Jika kabar ini sampai ke alam Gu, ia pasti akan menjadi bahan ejekan. Dengan kemarahan yang membara, Yang Hao pun kembali menyerang Shoyan tanpa mempedulikan kondisi tubuhnya.
Namun Xiaoyan tetap tenang. Saat Yang Hao melesat ke arahnya, Xiaoyan bergerak dengan cepat seperti bayangan hantu dan menghantam dada Yang Hao dengan telak, membuatnya kembali terlempar jauh, menghancurkan beberapa meja dan kursi. Di sudut